Presiden Joko Widodo Jumat 25 Oktober 2019 melantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Selain dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pelantikan Wakil Menteri juga dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai politik. Ke-12 Wakil Menteri terdiri dari kalangan profesional dan perwakilan parpol dan beberapa tokoh yang dinilai memiliki kapabilitas dalam bidang kementerian yang ditanganinya. Sebelum dilantik, satu persatu Wakil Menteri tersebut dikenalkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah wakil menteri yang akan mengisi sejumlah pos kementerian. Sejumlah wajah baru dengan beragam latar belakang pun akan siap menunjang kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju mewujudkan visi misi pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Untuk membahas sudah bergabung bersama kami ada pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk dan juga ada sekretaris fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa. Kang Saan dan Prof Hamdi, apa kabar? Selamat pagi. Telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Prof Hamdi dulu. Ya. Prof Hamdi, kalau kita melihat ada 12 wakil menteri yang sudah dilantik dan sudah bertugas selama beberapa hari hingga hari ini. Kalau Anda melihat mengenai komposisi dan juga kualitasnya, apakah wakil menteri ini punya potensi menjadi ban serep? Sebenarnya kata-kata ban serep itu tidak enak sebenarnya. Nggak enak? Tidak enak, betul. Gitu loh. Buat apa juga ban serep? Karena itu merendahkan juga. Gitu. Jadi konotasinya nanti dia hanya dipakai kalau dalam keadaan darurat. Ya. Ya kalau selagi itu kan ban serep kan nggak pernah dipakai. Iya. Dia diem aja di belakang bagasi mobilnya nggak. Kita kan nggak pengen itu terjadi ya. Jadi kalau dia cuma ban serep gitu loh. Kalau yang asli masih berfungsi, ban serep nggak usah dipakai kan. Bisa kalau yang menterinya selama 5 tahun kerjanya bagus, gitu, kondisinya bagus, ban serep nggak kepake. Terus dia mau apa? Kalau orang-orang bilang doa apa manggabut makan gaji buta kan begitu kan nggak elok juga dipandangnya begitu. Jadi gini, memang kan nomenklatur wamen ini saya nggak tahu di undang-undang kementerian itu tugasnya apa ya sebenarnya gitu. Ya karena kan sekarang kalau kita lihat ini agak ada masalah inkonsistensi juga ya, kalau publik membacanya dengan semangat Presiden waktu dilantik dulu ingin mengatakan kami ingin melakukan reformasi birokrasi, lebih streaming, lebih langsing gitu, lebih efisien dan pendekatan fungsional. Jadi jangan pendekatan struktural. Jadi bahkan kan Presiden mengatakan kalau perlu eselon 1, eselon 2, eselon 3, 4 itu dipangkas hanya 2 lapis saja, sebab kalau struktur terlalu banyak itu apa implikasinya apa? Pengambilan keputusan kan bisa lama, jenjangnya makin banyak, ya kan? Jadi ini dipangkas biar lebih fleksibel. Kira-kira dengan 2 layer itu logikanya ada satu yang pengambil kebijakan, gitu ya, perancangan gitu, dan 2 langsung eksekusi. Jadi langsing dia gitu loh, bergerak lincah gitu loh. Jadi dan lebih pendekatannya sebuah jabatan itu fungsional. Jadi fungsional. Pertanyaannya wakil menteri ini dia apa? Fungsional apa struktural? Ini yang jadi problem di semua nomenklatur kementerian. Jadi 12 ini terlalu banyak? Bukan soal itu, masalahnya bagaimana memposisikan wamen itu dalam sebuah struktur organisasi sehingga jelas dia tuh di mana struktural apa lebih fungsional. Sebab begini di kementerian yang fungsional, ya, jadi menteri, ya, penanggung jawab semua ini, baik mulai kebijakan, perencanaan, semua harus sesuai dengan arahan menteri. Menteri itu perpanjangan dari visi misi presiden, kan jelas ya. Nah, fungsional itu dibagi nanti kan, yang berurusan dengan urusan kesekjenan nanti sekretaris jenderal. Nah, fungsi-fungsi per bidang, nah itu direktorat jenderal.
ya kan? Oke. Dirjen ini, dirjen ini, dirjen ini. Kalau dalam Kemenko namanya dirjen itu deputi. Oke, baik. Jelas gitu loh. Baik. Lah, ini Jadi belum menteri jelas di mana begini ya Wakil gitu loh. Menteri. Baik, Kang Saan, kalau dari Kang Saan sendiri melihatnya seperti apa nih? Iya, Posisi Wakil Menteri ini. Yang pertama tentu kita lihat dari sisi akomodasi lah ya. Oke. Ini kan ada sisi-sisi akomodasi politik. Akomodasi politik apakah itu terkait dengan partai politik ataupun misalnya terkait dengan pendukung-pendukung di luar parpol, relawan. Kan jelas sumbernya kan. Oke, jadi bukan hanya semata, kebutuhan nih, Kang ya, Saan. misalnya gini, ada 3 kan kalau saya lihat itu sumber dari wamen ini. Pertama tentu profesional. Iya. Kedua dari kalangan partai politik dan ketiga dari sumber relawan, tim sukses dan sebagainya. Nah, kalau memang kita melihat dari sisi yang lebih positif, tentu dari 12 wamen yang sudah dilantik, ini kan terdistribusi kepada kementerian-kementerian dan dalam tanda kutip itu punya beban kerja, punya persoalan-persoalan atau tantangan 5 tahun ke depan lebih berat. Misalnya gini, kenapa misalnya Menteri BUMN itu membutuhkan 2 wamen. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi wamennya, dari segi pengalaman, jam terbang, yang kedua juga mungkin dari kapasitas, itu kan memang cukup memadai untuk bisa membantu Menteri BUMN dalam melakukan kinerja ke depannya. Karena memang beban BUMN selama ini kan berat. Kementerian lain, Kang Saan? Kementerian lain memang ada hal-hal yang misalnya kepariwisataan, misalnya ada wamen. Orang berpikir apakah memang ini perlu misalnya. Tapi kalau misalnya dari sisi tugas, sekali lagi bahwa mereka diharapkan bisa membantu menteri dalam hal ini dalam menjalankan tugas kesehariannya. Tentu ini tantangan tadi. Kalau misalnya kembali, apakah hanya dijadikan tadi hanya politik akomodasi dalam tanda kutip nanti dia diposisikan sebagai ban serep, atau kita ingin menempatkan wamen ini untuk tadi mengurangi beban kerja kementerian agar kementeriannya menjadi lebih Tapi caranya bagus bagaimana lagi. Kang Saan untuk kita memastikan bahwa wakil menteri ini juga bertugas semaksimal mungkin, bukan hanya sebagai ban serep? Dan ini justru dengan menteri dengan wamennya ini tentu harus bisa berbagi tugas. Jangan-jangan nanti malah di dalam sebuah kementerian ketika ada menteri ada wamen, malah ada matahari kembar kan gitu kan. Jadi ada matahari kembar sehingga ini juga nanti menyulitkan posisi birokrasi di bawahnya. Nah, ini nanti mau loyal kemana nih kan gitu loh. Nah, ini malah bingung. Nah, ini juga yang harus dihindari. Tujuannya adalah untuk tadi berbagi beban supaya kementeriannya bisa maksimal, bisa menghasilkan kinerja yang maksimal, tapi justru ketika muncul adalah matahari kembar yang membuat birokrasi di bawahnya harus loyal kemana, itu menjadi masalah ke depannya. Prof. Hamdi, kuncinya di mana kemudian supaya nggak terjadi matahari kembar? Oke lah nggak ban serep, tapi ntar kalau misalnya terlalu menonjol jadi matahari kembar begitu, bagaimana? Ya tentu harus ditata ulang pembagian kerja itu. Ya, tugas pokok dan fungsi, atau dalam terminologi manajemen itu namanya ditata ulang lagi job description masing-masing posisi itu. Ya, dari tadinya kementerian itu misalnya tidak ada struktur wamen, sekarang ditambah. Logikanya kan begini, dulu kementerian itu tidak ada wamen, tentu seluruh fungsi dan tugas sudah dibagi rata. Seperti saya bilang tadi kan, nah, ketika ada wamen, tentu harus diberikan tugas dan fungsi yang pas, gitu loh. Ini berarti peran menterinya ya? Menterinya yang menurut saya, menterinya yang harus jelas bagaimana wamen ini diberi tugas dan fungsi yang jelas gitu loh, supaya satu tidak ada tumpang tindih, ya. Dan tentu di mana-mana soal matahari kembar itu nggak boleh terjadi, gitu. Itu akan menyulitkan betul. Satu, betul Kang Saan tadi bilang loyalitas dari bawahan juga bingung gitu ya. Atau yang ketiga, yang lebih kita khawatirkan malah terjadi perbedaan antara menteri dan wakil menteri, nggak sejalan. Itu kan juga akan menyulitkan sekali gitu loh. Banyak kerusakan. Nah, yang orang takutkan lagi, misalnya
penambahan wamen ini, kalau wamen itu malah titipan untuk kepentingan tertentu lagi. Oke. Nah itu problem juga gitu loh. Yeah. Terutama tentu kecurigaan ini absah saja ketika dialamatkan kepada partai politik misalnya. Ini apalagi kepentingan apalagi yang masuk ke dalam gitu loh. Baik. Nah kita berharap penambahan wamen ini adalah untuk logikanya paling tidak, tetap bebannya berat betul sebuah kementerian itu, skopnya terlalu luas gitu loh. Jadi supaya cepat gitu, tadinya dikerjakan satu orang jadi 2 orang, logikanya begitu, logika simpelnya begitu loh. Nah, kalau itu yang harus dilakukan sekarang. Baik, tapi kalau Anda melihat mengenai profil-profil dari 12 wakil menteri, apakah memang mereka ini memang memiliki kualitas yang memadai, yang pantas di pos kementeriannya, Prof. Hamdi? Iya, beberapa sangat mumpuni gitu loh, karena track record-nya jelas gitu ya. Misalnya BUMN, Kementerian Luar Negeri, terutama yang profesional lah ya. Tentu yang dari partai politik ya kita paham lah itu tadi Kang Saan sudah mengatakan ini akomodasi politik gitu loh. Jadi kalau yang lain lagi. Kang Saan berarti yang untuk dari partai politik dia harus punya usaha yang lebih gitu untuk kemudian menunjukkan dia punya kualitas yang baik. Kalau Anda melihat bagaimana? Ya emang ini waktunya bagi mereka yang selama ini orang kan selalu berpikir dalam tanda kutip ya, mempertanyakan negatif terhadap usulan dari partai politik, apalagi terkait dengan wamen. Nah, justru hari ini adalah pembuktian bahwa apa yang menjadi persepsi publik terhadap usulan dari partai politik itu keliru, itu dibuktikan dengan kinerja. Jadi wamen-wamen yang usulannya dari partai politik, ini saatnya adalah untuk membuktikan diri kepada publik bahwa apa yang dipersepsikan itu keliru dengan membuktikan kinerja dia yang maksimal, bahwa kinerja dia tidak kalah cakapnya dengan kinerja para profesional. Misalnya selama ini kita lihat bukan hanya karena faktor keturunan, faktor partai politik, tapi memang menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya bahwa mereka layak untuk menjadi seorang wakil menteri. Baik, kalau Anda sendiri melihat mengenai profil dari 12 wakil menteri itu, apakah saling melengkapi dengan profil menterinya di kementerian tersebut? Ya. Kalau kita berpikir idealnya harus saling melengkapi. Misalnya ada menteri dari parpol, ya wamennya misalnya profesional. Jadi supaya saling melengkapi kan gitu loh. Tapi ada beberapa kementerian yang sama-sama misalnya dari parpol, misalnya kayak perdagangan, yang sebenarnya dari segi level kementeriannya juga kan tidak terlalu tidak terlalu besar ya beban kerja dan sebagainya. Apalagi mungkin kan soal tantangan di eksternal aja dengan perang dagang yang luar biasa, itu kan dibutuhkan seorang kementerian atau seorang menteri atau wamen yang punya kemampuan diplomasi maupun lobby internasional yang kuat, karena ini kan menjadi tren baru di dunia internasional tentang perang dagang. Tapi terlepas apapun, menurut saya bahwa ke depan soliditas di kementerian yang ada wamennya itu menjadi penting. Supaya apa? Tadi, supaya tidak ada benturan, supaya tidak ada matahari kembar. Yang kedua, supaya tidak ada overlappingnya, maka antara menteri dan wamennya ini harus punya komitmen yang sama. Komitmen untuk saling melengkapi, komitmen untuk bisa bersinergi, dan komitmen untuk berbagi tugas. Jadi koordinasi kedua orang ini, menteri dan wakil menteri ini penting sekali. Penting sekali, karena nanti kalau misalnya di antara menteri dan wakil menteri ini ada perbedaan saja sedikit, misalnya sikap, orientasi politiknya dan sebagainya, ini berimplikasi kepada birokrasi di bawahnya. Jadi birokrasinya nanti bingung, akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang diharapkan dengan adanya wakil menteri, kinerja kementerian itu menjadi, tadi sekali lagi menjadi maksimal, bisa mencapai target sesuai yang diharapkan oleh presiden, tapi justru menjadi lamban.
Oke. Karena birokrasi tidak bisa mengambil tidak bisa mengeksekusi karena antara wamen dengan menterinya berbeda sikap misalnya kan Oke. itu. Nah, ini juga menurut saya menjadi tantangan ke depan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat ini antara menteri dan wamennya ini bisa selesai membangun kesepahaman di antara mereka terkait dengan pembagian tugas di kementeriannya. Baik, Prof. Hamdi, bagaimana kemudian publik bisa yakin bahwa koordinasi antara menteri dan wakil menteri ini bisa baik, bisa saling melengkapi begitu? Kalau kita tahu bahwa sebetulnya pemilihan wakil menteri ini ada yang memang bersifat kebutuhan, ada juga yang bersifat akomodasi politik. Iya. Nah, ini bagaimana? Begini, itu kan pintu masuk lah kita katakan seperti itu. Ada dasarnya kebutuhan, ada dasarnya akomodasi politik. Yeah. Itu kita terimalah taken for granted sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Yeah. Oke, jadi kalau sekarang kita terlalu nyinyir soal itu nggak selesai juga masalah kita. Okay. Toh menterinya sudah diangkat. Yeah. Oh, mungkin kita berhentikan lagi kan, karena ada desakan publik saja. Oke, terimalah itu keadaan seperti itu. Saya berpikirnya begini, menyelesaikan masalah kita. Ini sudah diangkat kementeriannya. Dan selalu saya yakin biasanya kementerian itu strukturnya sudah rigid, pembagian tugas, jabatan dan fungsi itu. Tupoksinya itu sudah rigid sebenarnya. Jadi menteri udah jelas komando ya kan, antara sekjen dan dirjennya itu sudah dibagi habis tugasnya sebenarnya. Sekarang tiba-tiba masuk wamen. Nah, apakah solusinya sebagian dari tugas dirjen diambil alih misalnya? Tapi itu bisa sih kalau misalnya tugas satu kedirjenan itu terlalu besar gitu loh. Jadi dia bagi, dia kasih sebagian porsi ke wamen gitu loh. Walaupun ini menjadi problematik juga di mana letak wamennya. Karena dia sebenarnya ada sejajar dengan dirjen-dirjen. Gitu. Itu jadi problem juga kan. Atau kalau dia tugasnya sama dengan menteri juga, loh ini matahari kembar. Nah, mungkin menurut saya yang lebih strategis kita bentuk, dia mengambil posisi ada tugas-tugas auxiliary semacam itu, tugas tambahan atau tugas-tugas khusus gitu, atau upaya-upaya khusus. Ada di kementerian mereka membentuk sebenarnya UPSUS katanya. Jadi upaya-upaya khusus yang di luar yang sudah ada gitu, karena ini isunya adalah percepatan. Nah, itu komando lapangannya wamen. Nah, mungkin itu yang lebih pas menurut saya gitu loh. Gitu. Karena dasar pembentukan wamen itu kan adalah ini tugasnya udah overload gitu loh, terlalu banyak, dan kita mau berlari cepat. Jadi supaya nggak bentrok dengan yang lain, ya dia mengambil posisi komandannya UPSUS. Itulah bayangan saya begitu. Prof, kalau misalnya kita memang sepakat bahwa menteri memang memegang kunci begitu ya untuk membagi tugas di kementerian yang dibawahinya, berarti ada kemungkinan juga dong, Prof, kalau misalnya memang menterinya tidak mau membagi tugas, dia tidak ingin sebagian tugasnya diambil, nanti jadi ban serap juga akhirnya wakil menteri. Itu bisa aja, bisa saja terjadi seperti itu. Itu bisa, sangat bisa begitu. Dan ini makanya timbul persepsi itu di publik kan, wah ini jangan-jangan karena ini hanya sekedar akomodasi supaya orang tertentu senang, jadi dapat posisi tertentu jadi wamen, dan dalam tanda kutip tugasnya ya semacam ban serap aja kalau diperlukan. Panggil gitu, tapi kan bagi kita itu pemborosan uang negara kan. Iya, betul. Gitu. Kita pengen yang substantif. Jadi makanya saran saya begitu tadi. Dia menjadi kepala dari sebuah fungsi-fungsi khusus ya dalam rangka pemercepatan. Isunya pemercepatan. Jadi dia komandannya supaya kerjanya itu tidak bentrok dengan yang lain. Begitu. Kang Saan, Anda melihat ada potensi itu? Menteri yang mungkin memang menganggap, wah saya diberikan wakil hanya untuk sebagai akomodasi politik, saya nggak akan bagi. Kasarnya begitu, Kang Saan. Kemungkinan itu ada saja. Kemungkinan peluang-peluang untuk seperti itu. Tapi kan kita berharap bahwa peluang seperti itu nggak ada ya. Jadi para menteri juga legowo, jangan sampai merasa tersaingi dengan kehadiran para wamen. Karena tujuannya tadi presiden membentuk para wamen selain akomodasi karena ada kebutuhan ingin mempercepat sebuah kementerian, sebuah departemen itu untuk mencapai sebuah target yang diharapkan itu bisa maksimal. Nah, tentu sekali lagi wamen ini kan juga jabatan politik sekarang. Jabatan politik. Bukan karir lagi. Bukan karir lagi. Jadi kalau karena jabatan politik tentu
ini juga menjadi sekali lagi menjadi tantangan ke depan tadi sama-sama karena sama-sama jabatan politik. Ini benturan-benturan tinggi. Potensi-potensi tadi benturan itu ada. Nah, ini yang harus sebenarnya sekali lagi mungkin di sini perlu menteri koordinator ya untuk bisa lebih nanti berperan lah. Peran Menko berarti. Peran Menko juga penting untuk mensinergikan kementerian yang ada wamennya. Jadi tidak hanya semata-mata diberikan kepada menteri yang bersangkutan, tapi Menko tidak hanya mengkoordinasi antar kementerian yang ada di bawah naungannya, tapi juga bagaimana mengkoordinasikan antara menteri dengan wakil menteri. Jadi ada tugas tambahan juga mungkin ke depan Menko itu. Baik, kita harapkan tentu saja kemudian peran wakil menteri tidak menjadi ban serap, bisa berkoordinasi dengan baik dengan menterinya. Kita akan melihat nanti seiring perjalanan waktu. Terima kasih Kang Saan telah bergabung sama kami. Prof. Hamdi juga terima kasih. Selamat pagi.